Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rifki Pratama, NIM 2018-332. Di sini saya akan menjelaskan tentang firma hukum, yaitu next. Yang pertama yaitu contents of this template, fenomena exodus partner atau senior lawyer pada beberapa tahun terakhir. Salah satunya dilatar belakangi adanya keinginan untuk membentuk law firm baru. Seringkali law firm dibentuk hanya karena keputusan sesaat. Misalnya karena kesal dengan law firm yang sekarang atau bahkan merasa sudah mempunyai klien sendiri, karena kebanyakan law firm di Indonesia jarang mempunyai perencanaan yang tepat. Akibat law firm tidak bisa bertahan lama. Yang kedua yaitu adalah tahap-tahapnya adalah pertama, sasaran karir. Apa arti dari kantor sendiri? Kepuasan atau kemandirian secara profesional sebagai konsekuensinya mempunyai usaha sendiri, berarti Anda akan berjuang sendiri. Keberhasilan Anda tergantung pada kemampuan Anda untuk mengelola usaha lawyering. Itu juga merupakan suatu bisnis. Yaitu yang kedua, strategi, visi dan misi. Visi misinya adalah model usaha harus jelas, termasuk strategi memberikan pelayanan kepada klien secara memuaskan dengan biaya yang tepat. Kemudian juga mengetahui tren apa yang mempengaruhi firma dan klien termasuk strateginya. Misalnya, ada 5 tahun lalu banyak sekali kerjaan leasing pesawat, akhir-akhir ini vintage. Nanti 3 tahun lagi bakal berbeda, vintage bisa saja berantem dengan investornya. Begitu. Yang ketiga yaitu adalah teknologi firma. Teknologi firma hukum yang baik memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pelayanan kepada klien. Kita harus terbesar ada di IT. Penggunaan digital harus dibarengi dengan penciptaan sistem keamanan yang baik. Kalau bisa kita pakai ISO 2701, tata kelola manajemen administrasi. Keempat yaitu pemasaran dan bagaimana cara memperoleh klien. Mengetahui yang diinginkan klien, bagaimana klien mencari pengacara, dan bagaimana memperkenalkan diri Anda kepada klien. Harus mempunyai rencana pemasaran seperti siapa calon klien, siapa yang klien sekarang ini, dan bagaimana kita menarik seorang mantan klien dengan apa ya? Dengan senang hati. Kelima yaitu pengelolaan kantor. Buatlah sistem, dokumentasi, dan alur pekerjaan yang jelas. Misalnya siapa yang akan membagi pekerjaan kepada siapa, pekerjaan dibagikan, dan siapa yang memeriksa. Selain itu harus jelas juga sistem penyimpanan file, penyimpanan data klien, dan itu tidak boleh, itu kan privasi klien, jadi tidak boleh disebarluaskan. Termasuk mengukur produktivitas dan pengelolaan waktu. Dan yaitu yang keenam, pelayanan kepada klien. Pelajari bisnis klien dan bagaimana kita bisa meningkatkan peran kita terhadap klien. Kemudian tentukan biaya per jam, lump sum atau per pekerjaan, gap fee,
batas maksimal biaya, bulk, diskon, kontinen, bandingkan, dan kompetitor. Tentukan juga cara berkomunikasi dengan klien dengan tetap menjaga keamanan berkomunikasi. Dan jangan lupa minta feedback dari klien. Intinya itu pokok selalu harus rendah hati dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu keuangan. Untuk hasil maka pemasukan firma harus melebihi pengeluaran. Harus ada strategi keuangan jangka panjang. Mengikuti rencana anggaran, ada akses ke modal dan cash flow, misal mempunyai line of credit dengan bank, dan secara disiplin mencatat jam yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan, mengeluarkan invoice, memonitor pembayaran dan penagihan. Dan yang kedelapan yaitu mempersiapkan budget. Budget adalah keuangan untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dan memberikan proyeksi pendapatan, biaya, dan pengeluaran. Kalau tidak ada budget, ya tidak bisa itu. Kesembilan yaitu adalah perekrutan. Perekrutan karyawan harus dipersiapkan pada tahap awal, mungkin dibatasi adanya karyawan tetap. Sedapat mungkin gunakan outsourcing, misal untuk IT, akunting, dan menghitung kewajiban perpajakan. Buat struktur organisasi sehingga jelas kepada siapa karyawan dapat mendelegasikan tugas, kepada siapa harus melapor. Rekrut orang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, nilai-nilai firma, dan peran mereka di firma. Remunerasi harus adil, rasional, dengan insentif yang memadai untuk meningkatkan kinerja yang bagus. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.